Selamat datang di Oke, sebelum saya masuk ke dalam konten video ini, saya mungkin akan menjelaskan terlebih dahulu terkait Jesua Channel ini. Jesua Channel ini saya buat untuk membahas hal-hal unik, fenomena-fenomena unik yang ada di negeri ini. Tentunya nanti saya akan mencoba memberikan sudut pandang yang sedikit berbeda dari teman-teman. Oke, karena sekarang lagi fenomenal sekali terkait virus corona, maka video pertama dari channel ini saya akan membahas virus corona. Kita mungkin semua juga udah tahu bahwa virus corona ini berasal dari kota Wuhan pada bulan Desember 2019. Virus ini masih satu keluarga dengan SARS, MERS yang menyerang sistem pernapasan. Nah, virus ini itu pertama kali ditularkan oleh hewan kepada manusia. Namun sekarang penularannya itu udah dari manusia ke manusia. Penularannya itu sekarang masih terdeteksi, yaitu melalui cairan saat para penderita atau seseorang yang sudah terinfeksi virus ini itu batuk ataupun bersin. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang sudah merasa sakit, tidak enak badan, itu sebaiknya menggunakan masker supaya virusnya tidak kemana-mana. Nah, sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, itu sudah ada sekitar 140 negara yang terinfeksi dengan jumlah kasus sekitar 160.000 lebih dan total kematian yaitu sekitar 6.000 lebih. Itu jika kita persentase mungkin sekitar 3-4% kematian dari virus ini. Itu angka yang cukup besar sekali. Di Indonesia sendiri sekarang sudah ada 172 kasus dengan jumlah kematian itu sekitar 7 dan sembuhnya 9. Ini juga merupakan angka yang sangat besar sekali. Dan penyebarannya itu sangat cepat, di mana dalam jangka waktu 2 hari sudah ada 60 orang yang positif terkena virus ini. Dari yang saya baca di Wikipedia, tidak semua penderita dari virus ini itu memiliki gejala-gejala, tapi mereka pada umumnya memiliki gejala-gejala seperti demam, batuk, kelelahan, sesak nafas, dan lain-lain. Nah, ini adalah data yang saya dapatkan dari Wikipedia terkait gejala-gejala pada penderita virus corona ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hal terpenting dari video ini, yaitu gimana sih caranya supaya kita selamat dari virus corona, atau gimana sih cara supaya kita terhindar atau tidak terinfeksi dari virus corona ini. WHO sendiri sudah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat gimana caranya supaya kita selamat dari virus corona. Yang pertama yaitu sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun ataupun alkohol. Itu sangat ampuh sekali. Yang kedua, gunakan masker bagi yang sakit. Ingat, bagi yang sakit, bagi yang tidak sakit gak usah menggunakan masker, gak usah nimbun masker banyak-banyak. Boleh kita nyetok masker tapi jangan banyak-banyak supaya orang sakit tetap mendapatkan masker. Yang ketiga yaitu hindari kontak dengan orang sakit. Atau mungkin akan lebih aman lagi kita melakukan social distance. Itu sangat berpengaruh sekali untuk meminimalisir penyebaran dari virus corona ini. Nanti akan saya tampilkan seberapa efektif dari social distance untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini, dan juga bisa meminimalisir jumlah kematian dari virus corona ini. Yang keempat yaitu masak daging ataupun telur dengan matang. Bagi pencinta masakan yang setengah matang, ditahan dulu. Ini supaya demi kita selamat dari virus corona. Dan yang kelima yaitu hindari kontak dengan hewan liar ataupun hewan ternak tanpa menggunakan pengaman. Ini penting sekali, soalnya kan kita juga udah tahu bahwa virus ini pertama kali ditularkan oleh hewan kepada manusia. Jadi kita harus menggunakan pengaman saat kita mau berinteraksi dengan hewan liar ataupun hewan ternak. Mungkin yang terakhir yaitu selalu jaga imunitas tubuh. Hidup dengan hidup yang sehat, jangan lupa olahraga, makan yang teratur, tetap jaga kesehatan, itu yang terpenting supaya kita tidak dengan mudah terinfeksi virus corona ini. Selanjutnya saya akan membahas terkait fenomena-fenomena unik dengan adanya wabah virus corona ini, tentunya yang ada di Indonesia. Nah, virus corona ini sangat viral sekali ya. Nah, tidak heran jika ada berita hoax. Nah, sampai tanggal 12 itu sudah ada sekitar 190 lebih kasus hoax yang ditemukan oleh Kominfo. Ini angka yang cukup besar sekali. Bahkan saya sendiri pun juga sempat mendapatkan berita hoax, di mana saya dapat kabar ini dari teman saya, dan teman saya dapat dari dosennya. Di pesan tersebut
itu menjelaskan terkait virus corona, di mana katanya virus corona itu adalah sejenis corona sih bukan virus, corona tersebut adalah sejenis jamur. Nah, ini sangat disayangkan sekali seorang dosen termakan oleh berita hoax. Itu menurut saya apa ya? Kita juga semua udah tahu bahwa corona itu adalah virus, tapi di sana menyatakan bahwa corona itu adalah suatu jamur dan dosen percaya akan hal itu sangat tidak bijaksana sekali. Yang kedua, kita udah tahu ya mungkin bahwa pemerintah itu meliburkan sekolah, pendidikan, dan juga menyuruh kita bekerja di rumah. Itu tentunya supaya kita bisa melakukan yang namanya social distance. Tapi kalau kita mungkin lihat berita atau segala macam di IG ataupun di televisi itu masyarakat kita malah kayak tidak sadar akan hal ini. Mereka malah kayak pergi liburan ke pantai segala macam, intinya senang-senang lah. Mereka kayak memanfaatkan libur ini untuk senang-senang. Itu menurut saya sangat disayangkan sekali. Menurut saya itu adalah suatu tindakan yang tidak bijak, tindakan bodoh, tindakan tolol, yang tindakan yang tidak pikir panjang. Itu tentunya nggak tahu ya. Coba kita bayangin aja lah, misal dengan adanya kasus ini, ada orang keluar rumah, tentu itu resiko untuk dia terinfeksi virus itu menurut saya itu cukup besar, karena penyebaran virus ini juga cukup cepat. Jadi resiko dia untuk terinfeksi itu cukup besar. Terus mereka misal aja mereka tidak sengaja terinfeksi, entah itu melalui gagang pintu kayak atau segala macam kayak, atau mungkin baju di mall atau pintu toilet di pantai segala macam, kayak kita nggak tahu. Tapi kita asumsikan mereka terinfeksi, terus tentunya mereka pasti pulang kan, mereka pulang tanpa sadar membawa virus tersebut. Dan tentunya dengan seperti itu mereka pasti menularkan virus tersebut kepada keluarganya, dan tidak menutup kemungkinan satu keluarga tersebut itu terinfeksi. Itu menurut saya tindakan yang sangat berbahaya, dan itu tindakan yang sangat tolol. Jadi marilah kita bijaksana menanggapi hal ini. Kita lakukan social distance seperti yang diarahkan pemerintah. Kita minimalisir penyebaran dari virus ini. Alangkah lebih baiknya kita itu sibuk di rumah sekarang daripada kita sibuk ke rumah sakit merawat keluarga kita sakit, atau bahkan mungkin daripada kita sibuk mengantarkan keluarga kita ke kuburan. Itu mending kita sibuk sekarang, diam di rumah, sibuk di rumah. Itu tindakan menurut saya yang bijaksana saat kita berdiam diri di rumah. Jangan keluar rumah kalau memang tidak ada urusan yang penting. Masa kita mau menunggu kayak di Wuhan ataupun di Italia, di mana virus corona sudah menyebar, baru kita benar-benar di rumah? Tentunya kita pasti tidak menginginkan hal itu. Jadi lebih baik kita di rumah saja. Oke, yang ketiga yaitu mungkin kita juga udah sempat melihat di Instagram, itu juga berita sudah viral, dimana kayak pasien yang sudah PDP dalam pengawasan tapi itu dilepas saja oleh rumah sakit. Dan saat kita melihat video dari podcastnya Om Deddy dengan Menteri Kesehatan, itu kayak ada rumah sakit yang benar-benar menutupi atau tidak seakan-akan mungkin tidak mau melayani masyarakat, atau mungkin menutupi dia itu tidak supaya masyarakat tidak tahu bahwa dia itu merawat pasien COVID-19. Dan dia itu kayak melepas pasien tersebut yang statusnya PDP tanpa isolasi sedikit pun. Ini menurut saya sangat disayangkan sekali. Entah itu sangat disayangkan sekali, dan rumah sakit tersebut itu sudah melanggar hukum. Coba kita bayangkan kalau rumah sakit itu lepas dia sendiri aja, jangankan dia itu pulang ke rumah seperti yang dia katakan dan segala macam. Coba kita bayangkan dia itu langsung ke rumah sakit, terus dia itu tidak sengaja menularkan virusnya di gagang pintu taksi atau mobil gitu lah. Terus taksi tersebut juga selanjutnya mengangkut orang yang tidak terinfeksi, tentunya orang tersebut juga bakal terinfeksi.
Dan misal orang yang terinfeksi tadi yang penumpang taksi selanjutnya itu berkomunikasi dengan 10 orang, apa penyebarannya tidak tambah luas sekali? Itu sangat disayangkan sekali. Dan apa ya, menurut saya jika kayak pengambil kebijakan dari rumah sakit itu adalah seorang dokter, itu menurut saya itu tidak layak dipanggil seorang dokter. Karena menurut saya dia itu kayak hanya memikirkan untung saja, tapi apa ya, jiwa melayani masyarakatnya itu sudah tidak ada. Kalau aku sempat berpikir gini, kalau misal saya adalah seorang yang mampu mencabut apa ya, kayak izin dia sebagai dokter, pasti akan lebih baiknya itu dicabut. Karena dia itu jiwa melayani masyarakatnya aja sudah tidak ada. Jadi kayak percuma kamu menyandang status dokter tapi kamu kayak hanya memikirkan bisnis. Mending kamu ya udah berbisnis aja, nggak usah jadi dokter gitu. Oke, yang keempat ini menurut saya juga sangat disayangkan sekali. Ini ada berita ini seperti ini. Menurut saya ini adalah kayak apa ya, masyarakat yang kurang menghargai dari kebijakan pemerintah ya. Mari kita positive thinking. Pemerintah itu sudah bersusah payah melakukan kebijakan ini itu supaya kita itu kayak aman gitu loh. Tapi masyarakatnya sendiri kayak tidak peduli dengan keamanannya sendiri. Pasti kalau jadi wali kota sangat kecewa sekali, dan itu tindakan yang dilakukan masyarakatnya itu sangat sangat tidak bijaksana sama sekali. Dan itu jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu. Terakhir mungkin memang ini belum terjadi sih di Indonesia, tapi ini juga semoga tidak terjadi, yaitu dimana kayak pasien yang positif itu sengaja menularkan virusnya terhadap entah itu perawat ataupun orang lain. Semoga aja ini tidak terjadi, soalnya mungkin beberapa waktu yang lalu ini juga sempat viral di media sosial, dimana kayak mungkin ini terjadi di Cina, dimana kayak pasien yang positif kayak sengaja meludahi perawat ataupun orang lain itu untuk menularkan virusnya. Semoga aja ini tidak terjadi, dan bagi masyarakat kita yang sudah kena, silahkan fokus pada penyembuhan diri, jangan sampai ada pikiran menularkan virus tersebut, karena itu menurut saya juga tindakan yang sangat tolol ataupun bodoh. Nah, mungkin itu saja yang dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Mari kita saling menjaga diri, kita peduli pada kesehatan kita. Mari kita bersama-sama melawan virus corona ini. Dan yang terakhir, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri, goodbye.